ingin mengenal Nabi Muhammad terlebih dahulu, pintunya adalah para ulama, pintunya adalah para kiai, pintunya adalah mereka orang-orang alim yang mengenalkan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu diceritakan ada seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah, seorang sahabat yang secara tidak langsung seakan-akan melakukan sebuah pengkhianatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersekongkol dengan Yahudi seakan-akan secara lahirnya, tetapi padahal beliau sama sekali tidak bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Merasa dirinya berdosa kepada Allah, merasa dirinya berkhianat terhadap Nabi Muhammad, ingin dosanya ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi ke Masjid Nabawi. Ngapain pergi ke Masjid Nabawi? Jauh-jauh ke Masjid Nabawi untuk mengikat dirinya dan berkata, demi Allah, aku tidak akan membuka ikatan dalam diriku, melainkan aku berharap Nabi Muhammad yang akan membuka ikatannya di dalam diriku. Hal tersebut kemudian terdengar oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersabda, wallahi ma ana bimutrikin fakkahu hatta a'lama anna Allah yatubu alaih. Demi Allah, aku tidak akan membuka ikatan yang ada dalam dirinya ya tatkala dia mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Demi Allah, aku tidak akan membuka ikatan tersebut, melainkan tatkala aku tahu Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya. Ini adalah dua jalan berbeda. Seorang sahabat ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dirinya sendiri, berharap Nabi Muhammad yang akan membuka ikatannya dengan seseorang yang seandainya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Nabi Muhammad, amma innahu law ja'ani lastaghfartu lahu. Jikalau saja dia mau datang kepadaku, tidak usah pakai acara ikat-ikatan di masjid segala, tidak perlu dia menyiksa dirinya di dalam masjid, cukup dia datang kepadaku, lastaghfartu lahu, maka aku akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dahulu zaman para sahabat, karena mereka tahu pintu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Tapi kita sekarang tidak ada Nabi Muhammad. Zaman sekarang tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pintu kita untuk bisa sampai keampunannya Allah, pintu kita untuk bisa sampai mengenal Nabi Muhammad adalah mereka para ulama dan para kiai dan alim ulama yang kita kenalkan nama-namanya di pembagian haul jamaah yang disaksikan sebelumnya. Ini adalah salah satu bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita mengenal mereka para ulama. Allah ingin mengenalkan kepada kita orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu, ada sebuah indikasi dari Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita untuk kita pandai-pandai, pintar-pintar untuk mencari teman duduk, pandai-pandai dekat dengan orang-orang yang saleh, pandai-pandai untuk dekat dengan mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruh seorang hambanya Allah, pengaruh seorang mahasiswa atau mahasiswi misalnya, pengaruh seorang pelajar, pemuda dan pemudi misalnya, sebagian besar pengaruhnya dipengaruhi oleh teman duduknya. Dari sini kita bisa belajar siapa teman duduk kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad, kita mengaku sayang terhadap Nabi Muhammad, mengaku peduli dengan ajaran Nabi Muhammad, lihat apa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil. Setiap hambanya Allah, setiap seseorang, siapapun dia, pemudakah, pemudikah misalnya, laki-lakikah, perempuankah, maka agama seseorang tergantung siapa teman duduknya. Falyanzur ahadukum amman yukhalil, maka hendaklah melihat setiap diri daripada kalian, setiap individu daripada kita harus memandang siapa teman duduk kita, siapa teman ngumpul kita, siapa teman-teman untuk kita berkumpul, berduduk, berdiskusi dengan mereka. Itu yang akan memperyakinkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat mereka seorang pemabuk misalnya, demi Allah itu karena teman-temannya mereka orang pemabuk. Kita lihat mereka orang pengedar narkoba, atau mereka orang-orang yang tidak baik di sisi Allah, bahkan sering masuk penjara. Kita lihat karena teman duduknya mereka orang-orang yang bejat, karena teman duduknya mereka orang-orang yang tidak baik, karena teman duduk mereka orang-orang yang hina di matanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka
Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya mulia, selalu hadir di masjid. Ada tadarusan, rajin hadir ke tadarusan misalnya. Ada kegiatan di masjid, rajin ikut kegiatan di masjid, karena ada teman yang mau mengajak mereka, membawa mereka, menggiring mereka untuk bisa taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa